kolaci itu kan, buat penggorengan kan, itu di atas itunya Pak, didiemin aja, terbang itu Pak. Kayak mencicipi makanan, kita kan penasaran nih, matang belum nih, ikan misalkan kita bakar ya, masih mentah, dibakar lagi, itu bahaya Pak, nggak boleh itu. Kalau di ujung kulon ya kayak kencing berdiri ya, itu nggak boleh. Dan bukan sedikit juga orang yang nyasar Pak, karena kesombongannya. Contohnya gimana? Yang rasa dia udah misalkan udah sering naik gunung gitu kan, udah penjelajahan kayak gitu kan, trekking, akhirnya dia angkuh hutan mana gitu kan yang belum dia jamah gitu kan, nyampe ujung kulon nyasar Pak, nyasar. Perkenalkan, nama saya Yajin. Biasa di sini dipanggil Bobon ya. Kebetulan saya di sini sebagai ranger di Pulau Pucang. Pulau Pucang itu terletak di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ya. Dan untuk destinasi wisata, alhamdulillah untuk Pulau Pucang setiap weekend selalu penuh, selalu rame lah sama pengunjung-pengunjung baik lokal ataupun dari luar. Yang menarik ya, pertama kita punya satu tempat snorkeling, terus sama ada ikon pohon kiara namanya, ada di dalam hutan ya. Kurang lebih perjalanan kalau dari dermaga itu 15 menitan lah jalan kaki ya, jadi trekking santai gitu. Pohon kiara itu jadi pohon parasit yang tumbuh di pohon yang lain. Jadi dia tumbuh besarnya itu karena memakan sari dari zat dari pohon yang lain gitu. Pohon kiara tersebut. Kalau bahasa ilmiahnya itu pohon Ficus benjamina, liana ya, jadi akar lah. Ditemukannya setelah tsunami meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883. Dan kita juga punya savana ya, savana Cidaon namanya. Di sana itu kita bisa melihat binatang, jenis-jenis binatang kayak banteng, terus burung merak, sama babi hutan dan satwa lainnya. Dan jika lagi beruntung, di sana juga kita bisa menemukan badak Jawa karena di sana tempatnya. Oh, kenapa disebut beruntung di sana? Ya karena untung-untungan, Pak. Oh gitu. Orang menemukan badak itu jarang orangnya gitu. Kalau bukan orang yang benar-benar spesial lah misalkan ya. Jadi jodohnya bagus gitu kan, bisa ketemu. Bahkan kan orang yang syuting, yang penelitian dalam jangka 1 bulan itu belum tentu Pak. Makanya kalau misalkan orang ketemu dalam 1 hari, pas begitu kita masuk kawasan, itu orang yang sangat beruntung. Ada ritual khusus nggak kira-kira? Ya ada sedikit sih dari rangernya, biasanya orang-orang yang ngerti biar badaknya makin dekat gitu kan. Soalnya kan yang namanya ada di hutan belantara pasti ada penunggunya lah, atau istilahnya pengangonnya gitu kan. Baik yang tidak terlihat oleh kasat mata gitu kan. Ya kayaknya unsur goib Pak, goib, ada unsur goibnya kalau untuk badak ya. Bapak gede Pak, gede itu nama badak Pak. Jadi badak itu bisa disebut orang sini itu bapak gede. Ada arti khusus nggak bapak gede gitu? Ya jadi bapak gede itu penguasanya lah, penguasanya yang di ujung kulon gitu. Jadi udah sama badannya gede kan. Jadi bapak gede, beda sama babi kan. Kalau babi mungkin bapak kecil ya. Kalau babi ya. Gitu. Kalau di ujung kulon itu banyak larangan-larangan sebenarnya Pak untuk wisata. Kalau di Semenanjung ya, kalau kayak di Keramat Sang Hyang Sirah di Goa ya, ya kayak kita mematahkan kayu kayak gitu Pak sembarangan gitu kan. Apalagi kita sambil emosi marah-marah, itu ada aja pasti yang datang. Baik berupa suara, ya jenis teguran lah, jenis teguran. Apalagi kalau kita selaku pemandu tidak menjelaskan kepada pengunjung, ini loh larangan di ujung kulon. Nanti itu ke seorang ranger sendiri Pak nyerangnya, datangnya ke ranger sendiri. Dan intinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, etika dan tata krama yang dijaga Pak. Mau di hutan mau di kampung sama aja.
Ya kalau dulu cerita orang-orang dulu itu bener-bener Pak. Oh ya, apa contohnya? Kalau di ujung kulon itu kayak kita menaruh apa sih, kolaci itu kan, buat penggorengan kan, itu di atas itunya Pak, didiemin aja, terbang itu Pak. Kayak mencicipi makanan, kita kan penasaran nih, matang belum nih, ikan misalkan kita bakar ya, masih mentah, dibakar lagi, itu bahaya Pak, nggak boleh itu. Kalau di ujung kulon ya kayak kencing berdiri ya, itu nggak boleh. Kalau menurut ajaran Islam juga kan nggak boleh. Emang nggak jauh sih Pak. Untuk ajaran tata krama di hutan sama ajaran agama Islam itu nggak jauh. Kayak makan Pak, harus duduk. Terus pertama masuk hutan biasa kayak kita masuk rumah lah, pakai salam. Terus yang salah itu orang nggak tahu, nggak nanya, yang udah tahu dilanggar. Itu yang bahaya. Jadi istilahnya yang namanya di ujung kulon, sepengalaman saya pribadi intinya, niat baik kita mau kunjungan, mau silaturahmi ke tempat-tempat keramat ya, intinya pasti yang trekking itu tujuannya untuk ke Sanghyang Sirah dulu, sebelumnya ada penutupan jalur kawasan. Nah di tengah hutan itu, di saat kita lagi kesusahan, kehabisan logistik, terkadang ada aja gitu jalan untuk menyambung hidup lah istilahnya. Kayak menemukan jenis kebun salak kayak gitu, terus nemuin makanan di gubuk gitu. Nemu makanan di gubuk, ada Iya, gubuk gitu. ada gubuk gitu kan, dengan sepi, nggak ada orangnya, ada makanan gitu yang udah siap dimakan gitu kan. Nggak mungkin lah kalau misalkan ditinggal begitu aja, otomatis kan binatang buas pasti makan, kayak monyet lah istilahnya pasti. Tapi kalau ya mungkin rezekinya ada jalannya aja lah. Dan bukan sedikit juga orang yang nyasar Pak, karena kesombongannya. Contohnya gimana? Yang ngerasa dia udah misalkan udah sering naik gunung gitu kan, udah penjelajahan kayak gitu kan, trekking, akhirnya dia angkuh hutan mana gitu kan yang belum dia jamah gitu kan, nyampe ujung kulon nyasar Pak. Nyasar, beli tiket 7 hari untuk masuk hutan, 10 hari baru keluar Pak. Itu juga dijemput sama kami, sama tim. Wow, udah minta ampun itu. Udah minta ampun itu, pokoknya tangannya penuh sama duri rotan Pak. Penuh sama duri Pak. 3 orang itu bawa tas keril ya, tasnya dibuang Pak, nggak kuat jalan dia. Bahkan menurut cerita dia pengen nemuin bibir pantai di tengah hutan belantara, dia akhirnya naik pohon. Ya mungkin suara angin kan kayak gemuruh ombak tuh, pas itu dia susur lagi bisa kan ke utara, ternyata makin dalam. Anggaran pemeliharaan per tahunnya itu ada Pak, dari dinas kehutanan. Ada ya? Ya ada, karena ini kan aset negara juga, aset negara lah istilahnya kan. Jadi untuk biaya pemeliharaan baik Sapana Cidaon yang tempat banteng itu, terus kayak dermaga, fasilitas untuk sandar kapal. Ya kalau misalkan dibilang unik sih belum maksimal Pak, kayak misalkan rumah-rumah dinas atau rumah petugas lah, kayak barak kayak gitu kan. Ya harapannya sih semakin banyak pengunjung, fasilitas di sini maksimal, jadi tidak mengecewakan lah Pak. Kadang-kadang pengunjung ke sini yang tidak sadar dengan wisata alam komplain dengan keterbatasan kami di sini, baik dari fasilitas hotel, terus pengadaan barang ini itu. Kadang orang menanyakan pengen ini pengen itu, loh ini kan di hutan, harusnya kan dari moto pertamanya juga wisata alam. Berarti kita istilahnya bisa bertahan hidup buat cuma 2 hari kok di sininya. Belilah dari sana apa gitu yang kebutuhan yang instan lah. Kalau mengandalkan di sini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Iya benar. Kehabisan stok kita gimana? Tahu sendirilah Pak. Perjalanan dari Sumur, Pelabuhan Sumur sampai sini ataupun Taman Jaya sampai sini itu 3 jam. Sewa kapalnya berapa? Beli Indomie satu berapa Pak? 4 juta. Ya kan? Kapalnya yang mahal salahnya. Kapalnya yang mahal. Supaya diperbaiki, ya semoga kedepannya ujung kulon makin maju, makin lestari lah. Amin. Dengan kesadaran wisatanya, terutama jangan buang sampah sembarangan lah, kayak sampah-sampah plastik. Masa jauh-jauh dari Jakarta ke sini cuma nyampah Pak.